Salam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Khusus kita sebagai lansia, kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kita bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, walaupun kita lakukan hal ini secara online. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ibadah Komisi Lansia pada pagi hari ini kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan penyertaan Roh-Nya yang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita buka Kidung Jemaat pas nomor 4 ayatnya yang pertama saya kita nyanyikan bersama-sama. Hai mari sembah, dan apa kata-kata selanjutnya? Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, sekaligus doa syukur kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi diiringi mentari yang begitu cerah, kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan tidak kurang suatu apapun juga. Itu semua bukan karena kemampuan dan kekuatan kami, tetapi itu semua ya Tuhan adalah anugerah dan berkat Tuhan yang selalu baru Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Begitu juga kami sebagai Komisi Lansia pada pagi hari ini, di tengah-tengah kelemahan fisik kami masih Tuhan perbolehkan, kami masih Tuhan izinkan untuk kami bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, walaupun secara daring. Tuhan, kami menyadari akan segala keterbatasan dan kemampuan kami. Oleh sebab itu, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, agar kami dimampukan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan, dapat merealisasikannya di dalam kehidupan nyata kami. Berdoa kami untuk saudara-saudara kami, teman-teman sejawat kami, yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan kiranya menyertai, agar mereka boleh tiba dengan segala selamat di tempat ini. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, tidak mampu untuk menerjemahkan itu semua dalam kehidupan kami, apalagi mewujud menyatakan itu di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya ketika kami memohon pimpinan dan tuntunan tangan Tuhan, kami dapat mampu dan dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebagian dari kami sudah menyiapkan hati kami untuk menjadi tempat yang layak untuk jatuhnya firman Tuhan, agar supaya firman Tuhan boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama kami berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka sesuai dengan data yang disampaikan oleh sinode kita, bahwa pagi hari ini kita akan membaca dari kitab 1 Yohanes pasal 3, 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-18.
Sekali lagi 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bacaan kita pada pagi hari ini, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Saya akan membacakan bagian Alkitab ini untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayatnya yang terakhir, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya, memeliharanya di dalam hatinya dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Salam, Bapak Ibu. Selamat pagi, puji Tuhan sekali lagi bahwa pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita masih diberikan waktu untuk kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita semua berharap bahwa firman yang sudah kita dengar ini dapat menguatkan kita di dalam kita menjalankan kehidupan kita. Saya punya sebuah cerita pendek atau katakanlah ilustrasi ya. Ketika kita mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak mengalaminya di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita mendapati seseorang, katakanlah teman atau sahabat kita, kedapatan melakukan hal yang salah. Kita berikan teguran, tetapi orangnya tetap ngeyel, merasa dia tetap benar. Nah, menghadapi orang semacam ini, tindakan kita kira-kira apa? Kita udah kasih tahu, Pak atau Bu, perbuatan ibu atau cara ibu salah, atau cara bapak itu salah, tolong diperbaiki. Tetapi orang tersebut tetap bersilat-lidah membela dirinya bahwa dia mengatakan bahwa dia benar. Sekali lagi tindakan kita mungkin ya berbeda-beda dari saya, ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin saya secara pribadi bisa emosi, dibilangin mau ngeyel nih orang, kan gitu bisa. Dibilangin udah salah, tetap aja ngakunya benar, membenarkan diri. Nah, tindakan kita sekaligus merupakan gambaran daripada kehidupan nyata kita sehari-hari. Ketika Bapak, Ibu, dan saya diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian, walaupun mungkin kita lihat sepele ya, itu persoalan orang yang bodoh amat, biarin itu urusannya. Tetapi sebagai umat yang diyakini percaya kepada penyertaan Kristus, tentu saja kita tidak bisa membiarkan orang itu terus dalam kesalahannya. Nah, pada pagi hari ini kita kembali dihidupkan atau kembali diingatkan kembali bahwa tema atau bacaan kita pada pagi hari ini tidak sesuai dengan di Alkitab, tapi Sinode memberikan tema perwujudan kasih dalam kehidupan bersama. Kasih itu kita udah kenal nggak sih? Apa yang namanya kasih?
Kita semua yang udah lahir dari dulu Kristen kali, udah kenal nggak arti kasih itu di dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan atau umat pengikut Kristus? Kita udah pahami benar nggak arti kasih? Bagaimana mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, Rasul Yohanes menceritakan bahwa kasih itu adalah merupakan dasar dari setiap kita yang sudah diteladankan oleh Kristus kepada para muridnya. Itu tidak bisa dibantah lagi. Kasih sudah diteladankan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Namun sekali lagi kita sering lupa. Seiring berjalannya waktu, kita sering memahami kasih itu hanya sebagai pengetahuan saja. Ya udah kasih, saya kasih sama dia, kasih sama si A dan seterusnya. Tapi sebenarnya kasih itu kita harus wujudkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena ketika kita tidak melakukan atau tidak mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan kita, maka kasih itu hanya sebatas pengetahuan saja. Hanya secara tertulis ya udah kasih ya udah. Tidak ada implementasinya dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, sebagai manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial, kita seharusnya dapat mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menyadari bahwa kita tidak dapat hidup seorang diri. Kita butuh orang lain untuk supaya kita bisa hidup dan seharusnya bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya membaca sebuah ungkapan oleh Bunda Maria ya, bahwa kadang-kadang manusia itu terlalu terjebak dalam hal-hal yang besar untuk mewujud nyatakan kasih itu. Padahal kata Bunda Maria, hal-hal yang kecil pun dapat mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan kita. Contoh, sapaan, senyuman, perhatian, itu kan hal-hal yang tidak wah-wah begitu. Hal-hal yang kecil, tapi justru lewat senyuman, sapaan, bahkan perhatian kita dapat mewujud menyatakan kasih itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bayangkan jika semua orang punya pemahaman yang sama, punya perhatian, punya sapaan, punya senyuman terhadap siapapun juga. Mungkin dunia yang kita diami ini bukan penuh dengan permusuhan, bukan penuh dengan kebencian, tetapi penuh dengan persaudaraan antar umat manusia. Bapak Ibu Saudara, Yohanes menceritakan kisah yang kadang-kadang kita sama-sama tahu bahwa dalam kehidupan nyata kita memang tidak segampang kita membalikkan telapak tangan kita, bilang harus terbalik dan lain sebagainya. Tetapi Yohanes memberikan 3 alasan bagaimana supaya kita dapat mewujud menyatakan kasih itu dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kasih itu harus mewujud dengan tidak meniadakan orang lain atau membunuh. Bisa kita baca dalam ayatnya yang ke-12. Saya bacakan lagi untuk kita semua. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi hal yang pertama yang harus kita ingat agar supaya kita dapat mewujud menyatakan kasih itu adalah jangan membunuh. Di sini Yohanes menyatakan bahwa kisah Kain dan Habel ketika keduanya melakukan kegiatan penyembahan kepada Tuhan. Kita tahu bersama bahwa ada yang diterima oleh Tuhan, ada yang tidak. Sehingga Kain mengambil inisiatif meniadakan alias membunuh adiknya sendiri. Ini merupakan peringatan buat kita semua bahwa mewujudkan kasih itu terhadap saudara sekandung aja sulit. Habel kan adiknya Kain, tapi demi ambisi dia membunuh adiknya itu, karena dia merasa dia paling benar.
seperti saya contohkan tadi. Padahal udah salah tapi merasa tetap benar. Ayat 12 cukup jelas memberikan jawaban kepada kita semua bahwa membunuh kekejian dan Kain kepada Habel menjadi peringatan pertama soal mengasihi. Bahwa kasih seharusnya mewujud dengan tidak meniadakan orang lain. Yohanes menceritakan kisah Kain untuk menyadarkan kita semua bahwa manusia terkadang dengan saudara sekandung saja sulit mewujudkan kasih, apalagi dengan orang lain. Itu kan pertanyaannya. Dengan saudara sekandung aja kadang-kadang kita sulit mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kita, apalagi dengan orang lain yang tidak kita kenal. Maka kisah Kain merupakan gambaran yang nyata dalam kehidupan kita bahwa mewujudkan kasih harus kita kembali bahwa Allah adalah sumber segala kasih. Allah adalah kasih adanya. Di akhir pernyataan Yohanes bahwa yang kedua adalah kasih mewujud dengan tidak membenci orang lain. Jadi kasih itu tidak terwujud kalau kita masih membenci orang lain. Kita bisa baca dalam ayat 15a. Saya bacakan untuk saudara-saudara ayat 15a. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Yohanes sekali lagi menjelaskan bahwa membunuh bukan secara diartikan secara harafiah ya. Membunuh berarti menghilangkan nyawa orang. Tetapi ikut di dalamnya juga itu membenci. Membenci cukup jelas ayat 15 mengatakan membenci itu sama dengan membunuh juga manusia. Oh, apa hubungannya? Kalau kita mungkin bisa bertanya. Membenci, saya benci misalnya seseorang, benci si A, si B dan seterusnya. Apa hubungannya kalau saya bisa dikatakan membunuh? Nah, bukankah ketika kita membenci seseorang, maka kita membunuh juga karakter orang tersebut. Dengan kata-kata kita, bagaimana orang itu, ucapan-ucapan kita, dan keburukan orang lain itu kita ceritakan kepada orang lain, sehingga orang lain juga terpacu untuk membenci orang itu. Nah, secara tidak langsung, bukankah kita membenci orang lain, maka harkat dan martabat orang itu juga kita rendahkan dengan ucapan-ucapan kita. Maka disinilah Yohanes menjelaskan lebih luas bahwa tindakan kasih yang tidak hanya melarang untuk membunuh secara fisik, tetapi juga secara karakter, yaitu membenci. Jadi hal yang kedua yang Yohanes ingatkan kepada kita semua bahwa untuk mewujud nyatakan kasih itu, kita jangan sekali-sekali membenci. Karena Alkitab cukup jelas menjelaskan bahwa ketika kita membenci orang lain, maka kita juga termasuk membunuh orang. Kemudian yang ketiga, mengakhiri pengajaran Yohanes mengatakan bahwa wujud atau kita dapat mewujudkan kasih itu dengan memberikan pertolongan. Jadi Yohanes memberikan contoh bahwa pengorbanan Kristus bagi manusia merupakan contoh atau teladan yang paling positif buat kita lakukan. Yang beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu kita peringati pengorbanan Tuhan lewat Jumat Agung, kemudian Paskah, maka itulah suri teladan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kristus bisa rela menyerahkan nyawanya untuk menggantikan yang sejatinya saya dan ibu-ibu, bapak-bapak sudah mati karena upah dosa kita. Tetapi sekali lagi Kristus rela menyerahkan nyawanya sehingga sampai meninggal, mati di kayu salib untuk menolong saya dan saudara-saudara. Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ayat 16 cukup jelas mengatakan bahwa demikianlah kita diketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mau nggak kita menyerahkan nyawa kita untuk orang lain? Secara harafiah manusia tidak ada yang namanya berkorban sampai mati untuk menyerahkan, untuk membela orang lain. Saya kira
hal yang mustahil. Tapi itulah teladan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Bukankah kita menceritakan bahwa orang itu jahat sama saya, kenapa saya mesti tolong? Dia nggak saya sukai, saya benci sama dia. Saya pokoknya nggak suka cara-cara dia lah. Bagaimana saya mau tolong dia? Tetapi justru di tengah-tengah pergumulan yang demikian, kita harus tampil beda. Kita harus sadar bahwa kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita cukup besar. Dia rela berkorban menggantikan kita, yang sekali-kali saya bilang sejatinya kita manusia sudah mati. Tidak ada yang mampu menyelamatkan saya dan saudara-saudara, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus dengan sukacita, dengan rela menyerahkan nyawanya menggantikan kita. Dengan teladannya maka kita diminta untuk dapat juga menolong orang lain, sama seperti Kristus yang telah menolong kita dan menyelamatkan kita dari dosa. Kita yang mengaku beriman kepadanya seharusnya melakukan juga hal yang sama, yaitu menjadi teladan atau menjadi penolong bagi sesama kita. Kristus saja rela memberi nyawanya untuk menyelamatkan kita. Masa kita sebagai pengikutnya, kita pun harus dapat berbela rasa untuk berkorban bagi orang lain demi mewujudkan kasih. Nah, relevansinya dengan kita sebagai komisi lansia, di dalam usia kita yang sudah lanjut, apa tanggapan kita tentang 3 hal ini, yaitu jangan membunuh, jangan membenci, dan jangan memberikan pertolongan. Nah, itu kita bisa refleksikan dalam kehidupan kita sebagai lansia. Di tengah-tengah keterbatasan kita semua sebagai lansia, kadang-kadang mata udah kurang cukup bagus, telinga udah kurang cukup bagus untuk mendengar, kaki untuk berjalan udah cukup berat untuk diajak berjalan, dan kelemahan-kelemahan fisik yang lain. Tapi kita semua tetap dituntut, diminta untuk menjalankan atau mewujud nyatakan kasih itu di dalam kehidupan kita. Caranya gimana? Ya kita nggak usah berpikir yang gede-gede, yang wah-wah, yang spektakuler. Berapa minggu yang lalu kita dengar pendeta itu yang dari Jambe, kita nggak usah memikirkan yang gede-gede karena supaya kita bisa mewujudkan kasih itu. Tetapi marilah kita memulai dengan hal-hal yang kecil seperti Bunda Trisha katakan, perhatian, senyuman, dan teguran, sapaan. Itu kan hal-hal yang kecil. Sambil tidur kita bisa bilang, sambil duduk-duduk santai kita bisa tersenyum kepada orang lain. Nah, itu hal-hal yang kecil yang tanpa kita sadari itu adalah wujud nyata dari kasih itu sendiri. Jadi kadang-kadang kita kembali ke tadi lagi bahwa kadang-kadang kita terlalu memikirkan, bagaimana ya supaya saya bisa dianggap mengasihi seseorang. Tapi sebenarnya bukan itu. Yang penting bagaimana kita merefleksikan kasih itu dalam kehidupan kita. Kita ngomong-ngomong kasih, tapi kenyataannya kan dikatakan di sini ayatnya yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi bukan diomongin aja, diperdebatkan, diperbincangkan, apalagi dibawa ke forum-forum. Kasih harus begini, harus begini. Tapi kenyataan dalam kehidupannya tidak ada. Ya percuma. Ya kan? Percuma kan? Tuhan Yesus sudah mengajarkan demikian, tapi sekecil apapun perbuatan itu, ketika itu kita lakukan dalam kebenaran, ayat 18, itu adalah merupakan suatu wujud kasih dalam kehidupan kita. Oleh dan sebab itu Tuhan Yesus berkata bahwa di tengah-tengah kelemahan fisik, di tengah segala kekurangan yang sudah kita alami, memasuki usia yang sudah lanjut, katakanlah usia emas ya, kalau istilahnya, jangan dikatakan usia lanjut, usia emas, karena belum tentu semua orang bisa sampai ke situ. Kita tetap dituntut untuk mewujudkan kasih itu. Yang pertama,
lewat keluarga kita, anak, cucu, mantu, dan saudara-saudara kita. Lewat apa? Dia menegur kalau kita melihat saudara kita atau cucu kita salah, bukan membenci. Melihat saudara kita sudah melakukan hal yang salah, kita tegur, kita berikan senyuman-senyuman, tapi jangan juga senyum-senyum sendiri, nanti dikira orang gila. Kan gitu. Memberikan senyuman, memberikan sapaan, itu kata Bunda Maria merupakan wujud nyata daripada kasih itu sendiri, bahwa kita membuktikan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, mengakhiri pemberitaan firman pada pagi hari ini, di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani saat ini, sebagai seorang lansia, perwujudan kasih bisa kita lakukan di tengah keluarga, bersama dengan anak saudara, sanak cucu, dan sebagainya. Seperti yang Bunda Teresia katakan, bahwa mewujudkan kasih tidak selalu dengan hal yang besar, tetapi sebagai kaum lansia, marilah kita memulai dari hal yang kecil. Seperti saya katakan tadi, bahwa mulailah dengan sapaan, perhatian, dan senyuman. Untuk itu sebagai kaum lansia, kita tidak perlu berkecil hati tatkala kita diingatkan tentang perwujudan kasih ini. Meski usia kita lanjut, kaum lansia masih dapat terus mewujudkan kasih di tengah hidup keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Hal sekecil apapun untuk mewujudkan kasih dapat dilakukan oleh kaum lansia, memberikan perhatian kepada anak cucu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di tengah-tengah firman Tuhan mengajak kita, memberikan kita jalan keluar di tengah-tengah kelemahan tubuh kita yang sudah masuk di usia lanjut. Tuhan tetap mempunyai pesan. Jangan berkecil hati, jangan menyurutkan semangat kita untuk kita tetap mengadakan atau melakukan kasih itu di dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal kita atau masyarakat, bahkan terlebih di tengah-tengah persekutuan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita lewat kuasa Roh Kudus untuk dapat kita melakukan kebenaran atau mewujud nyatakan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di tengah keluarga, di tengah lingkungan atau masyarakat kita, bahkan terlebih di tengah-tengah persekutuan kita. Terpujilah Kristus, Allah yang kita sembah di dalam nama. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Akan mengangkat pujian PKJ 198 ayatnya yang kedua. Namun sebelumnya Tuhan Yesus selalu berpesan kepada kita bahwa biarlah masing-masing kita memberikan dengan sukacita, dengan sukarela apa yang kita akan berikan, karena Tuhan akan memberkati setiap orang yang memberikan dengan sukacita hatinya. Sambil persembahan kita berikan, kita diantar oleh PKJ 198 ayatnya yang kedua saja. Di hatiku ya Yesus, sucikanlah ya Yesus, diriku yang jemaat, pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku,
mengakhiri ibadah kita akan masuk dalam doa syafaat yang sama-sama akan kita akhiri dengan doa Bapa Kami. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, menaikkan puji dan syukur kami ketika pada pagi hari ini, bahwa untuk sesuatu yang kami wujudkan dalam bentuk kasih di tengah-tengah kehidupan kami, kami tidak perlu memerlukan atau memikirkan hal-hal yang besar untuk dapat mewujudkan kasih itu. Tolong kami Tuhan agar supaya kami di tengah-tengah kelemahan tubuh, di tengah-tengah kekurangan kami sebagai komisi lansia, agar kami dapat mewujud menyatakan kasih itu di dalam kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, dan sesama. Bapa di surga, kiranya firman yang sudah kami dengar bersama tadi boleh menuntun, mengarahkan hidup kami, selalu menyenangkan dan selalu mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kami sadar bahwa di tengah-tengah kelemahan tubuh kami tidak mampu untuk menjalani sendirian. Tetapi kami percaya ya Tuhan bahwa ketika kami berserah, berharap dan hanya bersandar kepada tangan Tuhan, sekali lagi kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kehidupan kami pada hari ini, khususnya kami sebagai komisi lansia, apapun itu, pergumulan apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati. Berdoa kami untuk saudara-saudara kami, komisi lansia yang sudah berusia lanjut, yang oleh sebab sesuatu tidak bisa hadir dalam mengambil bagian di dalam ibadah hari ini. Bagi yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami kesakitan, kiranya Tuhan mau sertai dan berkati. Tuhan mau jamah mereka satu persatu, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, agar di dalam menyongsong hari-hari ke depan, teristimewa melalui persekutuan komisi lansia, kami boleh bersama-sama bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berdoa kami untuk keseluruhan jemaat-Mu ya Tuhan, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Sadar. Kami tidak dapat menjangkau satu persatu jemaat-Mu, tetapi kami percaya tangan Tuhan cukup mampu untuk menjangkau seluruh kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Pendeta Andres beserta keluarga, Bapak dan Ibu Majelis beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan beri kekuatan kesehatan agar mereka mampu menjalankan tugas pelayanan mereka dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi, tetapi selalu di atasnya adalah kepentingan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya dalam tangan pimpinan Tuhan. Berdoa kami untuk persembahan yang sudah kami berikan pada saat ini. Kiranya Tuhan mau terima persembahan ini, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, bahkan berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat kami gunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah lingkungan tempat kami maupun di tengah-tengah jemaat kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, namun kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan, secara manusia kami tidak mampu untuk menangkal semua itu. Tapi kami yakin dan percaya apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan akan menuntun kami, memberi kami kekuatan, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan kematian yang mudah dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Sekali lagi sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing untuk menjalankan segala fungsi dan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau sertai dan berkati. Mengakhiri syafaat kami pada pagi hari, kami mau mendoakan untuk doa syafaat ini, untuk sempurnakan doa kami di dalam doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu berdiri, kita menerima berkat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus lewat kuasa Roh Kudus-Nya dapat memampukan kita untuk dapat kita mewujud nyatakan kasih itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari, baik di tengah keluarga, anak, cucu, dan saudara, maupun di tengah lingkungan kita, terlebih di tengah-tengah persekutuan kita. Pulanglah, mari kita pulang, dan kita akan menerima berkat. Kasih, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita dari sekarang ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.